Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Injil hari ini seperti saya katakan bicara tentang identitas siapakah Allah kita atau Allahnya Yesus yang mestinya juga Allahnya kita, dan juga siapakah masing-masing dari kita ini. Bagi saya rasanya siapakah Allah kita itu seperti Allah yang mabuk cinta, Allah yang kasmaran sehingga kehilangan rasionalitasnya, seperti seorang yang menemukan harta terpendam. Saya kira tidak masuk akal. Kalau saya menemukan harta terpendam itu, akan saya ambil saja. Tidak usah bersusah payah, pergi dulu menjual seluruh milik saya lalu membeli ladang itu. Tetapi Allah kita tidak begitu. Ia begitu mabuk, begitu kasmaran dengan masing-masing dari kita, sehingga apapun diberikannya. Inilah Allah yang kita jumpai di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memberikan segalanya, total love, sehabis-habisnya untuk masing-masing dari kita, supaya kita sungguh sampai masuk ke pengalaman bahwa saya adalah anak Allah. Saya adalah God's boy and girl yang sungguh dicintai oleh Dia. Dan Allah kita di dalam Yesus itu sungguh berjuang mencari kita seperti pedagang dan seperti orang yang mencari harta yang terpendam itu. Siapakah harta terpendam itu? Aku, Anda, kita semua. Itulah harta terpendam yang dengannya Tuhan kita mau memberikan diri sehabis-habisnya. Karena apa? Karena masing-masing dari kita itu berharga. Kitalah harta terpendam itu, kitalah mutiara yang indah itu. Semoga kita bisa sampai ke pengalaman berahmat itu, bahwa saya adalah anak-anak Allah yang sungguh dicintainya. Saudara-saudari yang terkasih, saya lalu teringat akan kisah Injil lain, yaitu di dalam Injil Lukas tentang Bapa yang baik hati, Bapa yang selalu merengkuh kedua anaknya, si sulung dan si bungsu, yang sebetulnya keduanya menurut saya cukup menyebalkan, tetapi bagi sang Bapa yang adalah gambaran Allah kita, mereka tidak melihat kualitas atau moralitas anaknya. Yang dilihat oleh si Bapa hanyalah identitas anaknya itu, bahwa mereka anaknya, titik. Tidak peduli kelakuannya, moralitasnya, perilakunya bukan urusan. Bagi Bapa itu, Bapa yang sekali lagi kasmaran, mabuk cinta, sehingga tidak bisa melihat kebodohan dan ketololan anak-anaknya. Saya kira itulah Tuhan kita, Tuhan yang mabuk cinta sehingga matanya buta, tidak bisa lagi melihat kebusukan-kebusukan kita. Kita hanya dilihat dari identitas kita, bukan kualitas atau moralitas kita di hadapan Allah. Dengan kata lain, kita tidak perlu menjadi good boy untuk menjadi God's boy. Karena bagi Tuhan di hadapan Dia kita adalah God's boy. Dan kalau kita sampai ke pengalaman menjadi God's boy di hadapan Tuhan, saya kira otomatis kita akan menjadi good boy. Bukan menjadi good boy dulu, kita menjadi God's boy. Hanya dengan menjadi God's boy kita akan menjadi good boy. Tuhan tidak menuntut kita menjadi baik dulu untuk dicintai olehnya. Justru karena kita dicintainya olehnya, mungkin kita menjadi sedikit lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita
mohon rahmat untuk sampai ke pengalaman bahwa saya God's boy and girl gitu ya. Bahwa Tuhan tidak melihat saya, mencintai saya karena saya baik, karena kualitas saya, tidak. Cukup karena dia tahu bahwa kita ini anak-anaknya. Para seminaris yang terkasih, teman-teman yang terkasih, rasanya kita butuh latihan-latihan manusiawi ya, supaya kita boleh menjadi sedikit sadar bahwa saya ini berharga di mata Tuhan, saya ini God's boy gitu ya. Mungkin latihan-latihan sederhana itu, bukalah mata kita masing-masing, lihat realitas di sekelilingmu, terutama di dalam relasi kita dengan keluarga kita, dengan orang tua kita masing-masing. Kita ini berharga. Buktinya apa? Kalau kita tidak berharga di hadapan kedua orang tua kita, kita tidak pernah akan berada di tempat ini saat ini. Kita sudah akan mati saat dulu. Kita tidak dipelihara, dibiarkan, dan kita mati. Lihatlah perjuangan orang tua kita masing-masing, terutama saat ini di masa COVID ini, yang sungguh mungkin berdarah-darah, seperti Yesus yang disalib itu, untuk mengusahakan agar kita tetap hidup dan tumbuh. Mari kita mohon rahmat kesadaran, agar kita suatu saat sampai bahwa saya tidak perlu membuktikan diri di hadapan Allah bahwa saya baik, tetapi saya cukup diberi kesadaran apapun yang telah kita buat di dalam hidup kita, baik atau buruk, bagi Tuhan kita tetap adalah anak-anaknya, kita tetap God's boy, dan dengan itu semoga kita menjadi good boy. Amin.